Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran kelima, menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Senin 29 Januari di pintu kematian. Bacalah Mazmur 41 ayat 2-5, Mazmur 88 ayat 4-13, dan Mazmur 102 ayat 4-6, 12, 24, dan 25. Pengalaman apakah yang dijelaskan oleh ayat-ayat ini? Hal apakah yang Anda bisa hubungkan dengan apa yang dikatakan di sini? Doa-doa untuk keselamatan dari penyakit dan kematian ini menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan tidak dibebaskan dari penderitaan dunia ini. Kitab Mazmur mengungkapkan kesengsaraan yang mengerikan dari pemazmur. Dia tanpa kekuatan, layu seperti rumput, tidak bisa makan, dipisahkan dengan orang mati, berbaring seperti yang terbunuh di kubur, menjijikkan bagi teman-temannya, menderita dan putus asa, tulangnya menempel di kulitnya. Banyak mazmur menganggap Tuhan telah mengizinkan masalah itu karena ketidaktaatan Israel. Pemazmur mengakui bahwa dosa dapat membawa penyakit. Karena itu, ia mengacu pada pengampunan yang datang sebelum penyembuhan. Namun, beberapa mazmur seperti Mazmur 88 dan Mazmur 102 mengakui bahwa penderitaan bukan karena dosa dalam diri umat Allah adalah fakta kehidupan, tidak peduli seberapa sulit untuk dipahami. Dalam Mazmur 88, Tuhan dituduh membawa pemazmur ke ambang kematian. Perhatikan bahwa bahkan ketika keluhan yang paling berani diucapkan, ratapan itu jelas merupakan tindakan iman. Karena jika Tuhan dalam kedaulatannya memungkinkan masalah itu terjadi, maka ia dapat memulihkan kesejahteraan anak-anaknya. Di ambang kubur, pemazmur mengingatkan keajaiban Allah, cinta kasih, kesetiaan dan kebenaran. Terlepas dari perasaannya yang terluka, pemazmur melekat pada Tuhan. Meskipun dia menderita, dia tidak menyangkal kasih Tuhan dan tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya keselamatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemazmur tahu tidak hanya penderitaan, tetapi juga memiliki pengetahuan yang intim tentang rahmat Tuhan, dan bahwa keduanya tidak harus saling bertentangan. Singkatnya, baik izin Tuhan untuk penderitaan dan pembebasannya adalah demonstrasi dari kedaulatan utama Tuhan. Mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali menginspirasi adanya harapan. Ketika kita membaca Mazmur 88 dalam terang penderitaan Kristus, kita terpesona oleh kedalaman kasih-Nya di mana Ia bersedia melewati pintu kematian demi umat manusia. Pikirkan tentang Yesus di kayu salib dan apa yang dideritanya karena dosa. Bagaimanakah seharusnya kenyataan itu? Bahwa Allah di dalam Kristus menderita lebih buruk daripada kita, membantu kita menjaga iman, bahkan di tengah-tengah masa penderitaan dan pencobaan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, pertanyaan tentang kematian seringkali menjadi misteri yang mendalam bagi manusia. Di sepanjang sejarah, banyak yang mencoba memahami dan merenungkan arti dari keberadaan kita di dunia ini dan apa yang terjadi setelah kita melintasi pintu kematian. Di dalam pelajaran kita pada saat ini, kita akan melihat bersama 3 pasal di dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 41, Mazmur 88 dan Mazmur 102 yang memberikan perspektif yang kaya dan mendalam tentang pengalaman manusia di ambang kematian. Mari kita merenungkan pesan-pesan dari 3 pasal ini dan menggali maknanya dalam konteks kehidupan dan kematian. Di dalam Mazmur 41 membahas tema pengkhianatan dan penderitaan, tetapi juga menyiratkan harapan. Dalam menghadapi penyakit atau krisis, seseorang dapat merenungkan bagaimana kebaikan dan kasih setia Allah hadir di tengah-tengah kesulitan. Di dalam pasal ini mengajak kita untuk membuka hati dan memberikan kasih sayang kepada sesama yang menderita, karena dalam hal tersebut kita dapat menemukan kehadiran Tuhan. Di dalam Mazmur 88, dalam keputusasaannya, menciptakan gambaran yang realistis tentang penderitaan dan gelapnya kematian. Penulis mencurahkan isi hatinya dengan jujur, tanpa mempedulikan rasa sakit dan kesepian yang mungkin dialami di ambang kematian. Kita dapat belajar dari Mazmur ini bahwa ada kalanya iman tidak selalu memberikan jawaban instan atau kenyamanan, dan kita mungkin merasa terasing bahkan dalam hubungan dengan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 88 ini, Tuhan dituduh membawa pemazmur ke ambang kematian. Perhatikan bahwa bahkan ketika keluhan yang paling berani diucapkan, ratapan itu jelas merupakan tindakan iman. Karena jika Tuhan dalam kedaulatannya memungkinkan masalah itu terjadi, maka Ia dapat memulihkan kesejahteraan anak-anaknya.
Dan pemazmur mengingatkan keajaiban Allah, cinta kasih, kesetiaan, dan kebenaran terlepas dari perasaannya yang terluka. Pemazmur melekat pada Tuhan. Dan meskipun dia menderita, dia tidak menyangkal kasih Tuhan dan mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya keselamatannya. Dan ini dapat juga memberikan pelajaran bagi kita. Walaupun saat ini kita sedang menderita kesakitan, bahkan diambang kematian. Tetapi sama seperti dengan pemazmur, terlepas dari perasaannya yang terluka dan menderita, dia memuliakan Tuhan. Dia mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya keselamatannya. Dan hal ini menunjukkan bahwa pemazmur mengetahui bahwa tidak hanya penderitaan, tetapi juga memiliki pengetahuan yang intim tentang rahmat Tuhan, dan bahwa keduanya tidak harus saling bertentangan. Oleh karena itu, di dalam Mazmur pasal 88 memberikan pelajaran bahwa walaupun seringkali Allah mengizinkan penderitaan datang di dalam kehidupan kita, sakit penyakit, tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya yang tak terhingga memberikan kepada kita pengharapan bahwa kita akan dipulihkan di dalam Tuhan, dan ada kehidupan yang jauh lebih baik dan jauh lebih indah yang disediakannya kepada kita manakala kita setia dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 102 adalah doa dari seorang yang sakit dan lemah, mencari belas kasihan Tuhan di ambang kematian. Ini adalah panggilan kepada Allah yang memiliki keabadian untuk menolong dan mendengarkan seruan hamba-Nya. Di dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam saat-saat genting sekalipun, kita memiliki Allah yang selalu mendengarkan dan memberikan kekuatan. Meskipun tubuh kita mungkin lemah, iman dan hubungan kita dengan Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Oleh karena itu, di dalam kitab Mazmur ini mengajak kita untuk merenung tentang kehidupan dan kematian, menghadapinya dengan penuh harapan, jujur, dan keyakinan kepada Allah. Di pintu kematian, kita dapat menemukan kebijaksanaan dan pengharapan untuk menjalani kehidupan kita dengan maksud yang lebih besar. Kita diingatkan untuk menjalani hidup dengan penuh kasih dan terus berpengharapan di dalam Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.